Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini mestinya mampu berpikir bahwa harga tenaga kerja Indonesia per hours itu sekian untuk jenis pekerjaan bla 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 gitu. Kenapa mesti begitu, Sunul? Gimana? Karena berpikirnya uang adalah ini untuk Presiden Republik Indonesia, untuk semua anggota Dewan dan Parlemen DPD. Mbok Yao, apa Mas Haji bahasa Indonesia Mbok Yao? Mbok Yao, seyogianya. Kalau mau merumuskan undang-undang itu, taruhlah di situ yang namanya konstitusi kita. Sehingga coba berapa biaya proses pembuatan undang-undang ini? Berapa rakyat yang dianiaya oleh aparat negara, rakyat yang ditembak, rakyat yang dimasukkan penjara. Itu Saganda itu 10 bulan loh di penjara. Terus kemudian nggak taunya melanggar konstitusi. Ada nggak sih dulu Bang Nursi waktu bikin undang-undang itu paham nggak sih ini pasal melanggar konstitusi atau tidak itu? Ya, harusnya ada. Dulu saya perumus. Nah, jadi saya tahu persis bagaimana sih ini bertentangan apa enggak. Saya tim perumus, jadi perumus undang-undang. Jadi saya tahu persis apa itu bertentangan apa enggak. Bahkan karena saya kayak gitu, maka saya diusir. Dalam tepatnya, saya tidak boleh masuk lagi ke tim perumus batang tubuh. Saya hanya boleh jadi tim perumus menimbang. Kalau udah batang tubuh disuruh ini. Padahal pasal 1 bahkan ada lagi yang katanya sudah diputuskan di pleno. Bisa diubah. Ada ngubah satu pasal itu? Iya, makanya. Jadi gimana itu? Itulah artinya begini, jangan bangga kalau sekarang ini dia, karena proses pembentukannya tadi banyak proses cacatnya. Nah, cacat proses. Nah, sekarang saya balik lagi ke Husnul tadi. Jadi kalau memang ini mau benar, mestinya Omnibus Law ini, Cipta Kerja ini baliknya ke cantolan benar gitu. Jadi ekonomi konstitusinya gimana? Nah, hitungan ekonomi konstitusinya itu berarti kita mesti ngeliat ke pasal 33. Pernah pasal 33 itu paling tidak ayat 1-nya. Perekonomian disusun, jangan diserahkan kepada kekuatan modal. Gitu loh. Perekonomian disusun berdasarkan azas keuangan sebagai usaha bersama. Jadi ada 3 kata kuncinya, disusun, ya, sebagai usaha bersama, dengan azas kekeluargaan. Ada usaha bersamanya. Jadi usaha bersamanya itu menunjuk pada posisi bagaimana sebenarnya kita menerapkan prinsip kompetitif. Di satu sisi kita mengakui kompetitif, tapi di sisi lain kita mengakui kooperatif. Nah, disitulah muncul istilah sebagai azas kekeluargaan tadi. Jadi tidak sepenuhnya menerapkan prinsip saling sikut, saling delegitimasi gitu loh. Itu yang pakai. Nah, kalau itu kita akumulasi modal. Ya, itu dewanya para korporasi. Korporasi kan. Nah, kalau itu dipakai, maka ketika balik ke pasal 23, baik pada pengertian fiskal maupun pengertian moneternya, peran negara itu ditujukan dalam rangka tadi mengatasi kebodohan dan mengatasi kemiskinan dan meminimalkan ketertindasan gitu, Husnul. Apa artinya? Arbitrarnya di sini. Apa artinya? Artinya economic security, tingkat ketahanan ekonomi itu dijunjung tinggi oleh negara. Saya ulang, tingkat ketahanan ekonominya itu dijunjung tinggi oleh negara. Saya nggak bicara economic sovereignty loh. Saya masih bicara economic security. Security-nya. Iya, baru saya bicara security. Belum sovereignty. Iya, belum sampai di situ. Bayangkan itu perintahnya itu kayak gitu kalau kita mau ngambil. Jadi ada model berpikir di mana ketika kita bicara cipta kerja, ini kan cipta kerja cuma salah satu bagian dari upaya memenuhi perintah, kalau pakai istilah konstitusinya, undang-undang organik berdasarkan pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penghidupan yang layak. Nah, apakah tiap warga negara itu? Iya, bukan tiap penduduk. Bukan tiap penduduk. Iya. Jadi kalau penduduk dan Anda bukan warga negara Indonesia, nggak bisa. Jadi bukan TKA dilindungi dalam Omnibus Law. Iya. Nah, nanti soal TKA itu berkaitan sama nanti yang undang-undang saya sebutin. Nggak tahan aja saya. Iya, oke, nggak masalah. Dari situ relasi pasal 33 ayat 1 dengan pasal 23 yang bicara tentang fiskal dan moneter dalam rangka pasal 27 ayat 2, motifnya adalah tadi ada 3 hal yang harus dijawab.
dia membebaskan ketertindasan ekonomi, dia mengatasi kebodohan, dia mengatasi kemiskinan, sekaligus meminimalkan gini rasio. Apa artinya? Sumber daya tidak boleh diserahkan ke tangan asing, sumber daya tidak boleh diserahkan ke tangan korporasi, terutama sumber daya menguasai hajat hidup orang banyak. Gitu loh. Jadi kekayaan alam kita, itu loh, resources itu. Jadi dan di sini sebetulnya undang-undang ini memberikan bukan ruang, kewenangan dan kekuasaan untuk merampok resources. Iya, justru saya nggak mencuri. Kalau mencuri kan cuma kecil-kecil. Dan soalnya ini dari ini kita juga. Iya. Saya ngerti. Saya mencuri, Bu. Kalau sedikit, kalau mencuri, kalau besar, ya udah merampok aja gitu. Oke. Lanjut. Jadi balik lagi, Bu Husnul. Kalau kita mau ngelihat itu semua dalam perspektif itu, maka kita mesti ngitung juga bahwa Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja itu berhubungan dengan, di sini menariknya, dengan 3 undang-undang yang memberi jalan tanpa hambatan, bukan jalan tol ya, tanpa hambatan pada kekuatan ultra neoliberal. Saya bilang ultra neoliberal. Apa itu? Undang-Undang 2499. Kalau saya menggunakan istilah ultra neoliberal itu artinya kehidupan satu perekonomian berbasis neoliberal, tapi orang tidak merasakan itu sebagai neolib gitu loh. Sama seperti ultra slavery modern system. Orang tidak merasa sebagai budak. Bergaya. Menjadi pegawai korporasinya. Padahal dia budak. itu yang kita ngomongnya soft, tapi terpaksa kita terminologinya begitu. Iya. Rakyatnya mudah-mudahan paham. Iya, maksudnya begitu. Oke ya. Jadi yang pertama adalah Undang-Undang 2499. Apa itu? Tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. Yang kedua, Undang-Undang 2507 tentang penanaman modal. Yang ketiga, Undang-Undang 38 tahun 2008 tentang Asian Charter. Kalau Undang-Undang 2499 2507 itu menunjuk pada kebebasan perdagangan, kebebasan berinvestasi dan macam-macam. Undang-Undang 38 2008 itu kebebasan lalu lintas pekerja, Husnul. Kebebasan lalu lintas pekerja. Itu berhubungan dengan MEA dan sebagainya. Macam MEA, benar, hubungan dengan MEA, betul. Anda memang itu MEA. 38 2008 itu memang MEA. Jadi artinya kalau kita mau lihat cilaka itu, cilaka lagi, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja, ya, jadi kalau kita mau lihat itu, kajiannya mestinya bukan cuma sekedar kajian karena memang dia setebal, kajiannya mesti memang komprehensif, integratif, tapi sekaligus konsisten. Jadi dia terpenuhi prinsip kicknya, komprehensifnya ada, integratifnya ada, tapi konsistensinya kuat gitu. Ini kan kalau sampai MK memunculkan keputusan inkonstitusional bersyarat dan menjadi konstitusional permanen jika dalam 2 tahun, maka kata-kata jikanya menjadi seolah-olah jika pemerintah melakukan perubahan, undang-undang ini konsisten dengan konstitusi, padahal belum tentu. Betul maksud saya. Jadi ada hipotesa-hipotesa yang berbahaya. Jadi ini masih banyak hipotesa, bukan putusan yang permanen. Gitu maksudnya. Jadi jika, nanti kalau jika kemudian diubah variabelnya, diubah kalimatnya kayak gitu ya, bisa kemudian. Anda bayangin nggak, undang-undang yang menjadi prioritas untuk ditumbuhkan saja itu tidak pernah dikerjakan. Apa itu? Undang-undang BUMN, undang-undang migas, ya, yang diprotes orang sejak lama nih, undang-undang BUMN, undang-undang migas, undang-undang air yang sudah dibatalkan. Terus dulu ada sih undang-undang perguruan tinggi juga dibatalkan semua, tapi kemudian ada undang-undang baru sama aja. Makanya, jadi artinya kenapa Anda kemudian tiba-tiba omnibus law demikian cepat, progresnya luar biasa? Itu jadi masalah, jadi pertanyaan. Jadi kesannya itu yang saya bilang, ini jangan-jangan memang saya masih berasumsi ini jangan-jangan memang ultra neoliberal. Tapi ketika saya urut tadi berdasarkan 2499 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar, Undang-Undang 2507 tentang penanaman modal, Undang-Undang 38 2008 tentang MEA, ya. Lalu berikutnya berkaitan dengan Undang-Undang tentang uang. Maka kelihatan, ini ada problematik besar. Apalagi pernah muncul gagas, kalau kemarin tidak karena COVID, itu mestinya Februari Maret itu sudah muncul undang redenominasi 1000 jadi 100 rupiah. Kebayang nggak apa jadinya Indonesia? Itu kemajuan apa kemunduran?
Saya tanya dulu Mas Nur, kemajuan atau kemunduran? Redenominasi ini bangkrut gitu. Bangkrut itu. Anda boleh bilang apapun ceritanya, tapi Anda sudah menghilangkan 1.000 menjadi Rp1. 03 ngegelinding nggak jelas. Yang untung siapa kayak gitu? Iya, para kapitalis dong yang jago-jago. Gimana rakyat yang cuma seiprit-iprit duitnya jadi cuma berapa rupiah? Walaupun mereka bilang nggak pengaruh kok untuk transaksi. Jangan salah, Anda berikan dulu pemahaman tentang uangnya. Sampai muncul pertanyaan, kita pernah juga bahas tentang uang dan uang. Berapa harga uang rupiah itu gitu loh. Jadi, nah tadi balik ke cipta lapangan kerja, maka sesungguhnya muncul pertanyaan, satu tenaga kerja Indonesia dengan tingkat skill tertentu itu uangnya berapa? Gitu pertanyaannya. Jadi seorang dokter, saya bilang dokter umum nih, masih general medicine ya posisinya, itu sesungguhnya ketika memberikan services jasa keahliannya selama 2 jam misalnya, itu berapa harganya? Kasihan deh, selama COVID itu cuma beberapa ribu ya. Iya. Itu jelas BPJS bicara hargain berapa? Itu kan indikatornya di situ. Iya. Atau berapa itu? Itu jelas. Bandingkan dengan orang asing yang cuma sekedar jadi tukang sapu, yang sekedar menjadi tukang lap mobil, puluhan juta. 15-20 juta. Gimana coba? Jadi artinya balik-baliknya di sini, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini mestinya mampu berpikir bahwa harga tenaga kerja Indonesia per hours itu sekian untuk jenis pekerjaan bla 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 gitu. Kenapa mesti begitu, Sunul? Gimana? Karena berpikirnya uang adalah money velocity yang beredar berdasarkan perdagangan barang, berdasarkan transaksi keuangan, pasar uang, ditambah lagi dengan berdasarkan pasar tenaga kerja. Jadi ada 3. Uang yang beredar adalah dia menunjuk pada posisi transaksi pada barang, transaksi pada pasar uang, transaksi pada pasar tenaga kerja. Gitu mikirnya Husnul. Baru tuh cipta lapangan kerja keren. Itu juga yang tadi ya, bagaimana negara juga tidak menghargai tenaga kerja itu ya. Misalnya contoh, saya dulu pernah kalau nggak salah, nggak tahu lembaga internasional apalah, itu dihitungnya berapa gaji saya pegawai negeri kayak gitu kan. Itu aduh, gaji pegawai negeri itu kan apa ya? Anda cuma dihargain 3,5 juta, sementara yang namanya orang asing cuma kelas 3, kelas 4, dihargainya 15 juta. Itu saya tahu itu. Ya. Saya tahu, karena saya pernah begitu juga, tapi saya nolak. Saya nolak waktu itu juga. Saya juga nggak mau posisi. Tapi ya udahlah. Itu lupakan, artinya lagi-lagi gagas jadikan. Jadi negara ini pun tidak menghargai bagaimana kita kompetisi. Iya, ujungnya bukan otak kita loh. Otak kita apa kurangnya kan? Kita juga kuliah sampai ini, kita punya track record kerja begini, tapi tetap aja bagaimana. Itulah. Jadi ini omongan saya sederhana, Husnul, bahwa uang adalah pasar barang, pasar uang, pasar tenaga kerja. Kalau uang adalah begitu strukturnya, maka uang itu berarti ada dalam otoritas negara. Dan kalau uang ada pada otoritas negara, dia menjadi tidak boleh ngutang berbasis riba, Husnul. Dahsyatnya dampaknya. Itu yang dilakukan oleh Jepang. Kan mereka selalu ngomong, Jepang juga utang, Amerika juga. Jangan salah. Coba lihat, ketika Jepang ngutang, dia ngutang sama siapa? Berikutnya pertanyaannya, aset luar negerinya ada apa enggak? Indonesia katakan sekarang 38% PDB-nya. Dia soalnya cuma aset yang diberikan oleh Tuhan. Ya, sumber emas kita, nikel kita, minyak kita, batu bara kita. Kan saya bilang, aset di luar negeri itu bisa maknanya 2. Aset dalam pengertian tagihan keuangan, aset dalam pengertian barang, aset dalam pengertian keterampilan. Amerika ada Brad Pitt, Amerika ada Angelina Jolie, Amerika ada apalagi lah gitu. Jepang ada pegang surat utang, dia punya nama baik pada Toyotanya, dia punya nama baik pada Japan Incorporated. Iya, Jepang, posisi itu gitu. Jadi Bang, kita balik lagi tadi sampai bagaimana pentingnya tadi ya antara uang itu tadi ya, dia untuk 3 pasar. Untuk 3 pasar. Itu teori baru ya? Modern teori, khususnya dalam rangka penciptaan lapangan kerja. Oke. Jadi ini teori baru nih, kita belajar dulu ini dari Bang Nursi dalam konteks itu. Nah, kembali lagi yang akhirnya dari teori itu yang kemudian
kita bisa utang, gitu ya. Utang itu posisinya di mana? Sebenarnya tidak perlu utang, karena negara menjadi jadi sebetulnya tidak boleh utang justru. Iya. Dalam konteks itu. Karena negara pemegang otoritas untuk menciptakan uang, untuk mencetak uang. Udah cetak kok ngapain utang? Ya, makanya, apalagi terus dapat 0% dari BI gitu misalnya. Iya. Contoh yang paling mutakhir adalah terakhir Biden mendapat persetujuan dari Kongres sebesar 1,2 triliun dalam rangka menciptakan lapangan kerja. Misalnya salah satunya gitu contoh terakhir. Makanya kan yang dulu ada video viral itu mengatakan kalau kita kan negara-negara dunia ketiga sangat taat lah. Oh, kan sebetulnya kalau kita nyetak uang kan di situ harusnya punya emas nih. Dan negara kita itu kan sumber emasnya kan bergunung-gunung kayak gitu. Tapi tetap saja uang kita tidak berarti di dalam konteks international ekonomi. Nah, itu relasinya nanti yang seperti pernah saya bilang harga uangnya. Jadi total uang beredar ketika dicari underlying transaction-nya, collateral base-nya, tadi yang Husnul bilang, ada kekuatan emas di belakangnya. Padahal dia itu dalam rangka menjamin keterciptaan lapangan kerja. Artinya uang yang diciptakan oleh negara dalam rangka menciptakan lapangan kerja sesungguhnya itu punya dasarnya adalah karena harga uangnya ada dan collateral base-nya kelihatan. Underlying transaction-nya adalah penciptaan lapangan kerja, collateral base-nya adalah emas yang dimiliki. Nah, itulah yang dilakukan kemarin oleh Biden dengan 1,2 triliun misalnya ketika ketemu dengan kebijakan tapering off yang kemudian tingkat suku bunga keruh-keruh dan inflasi mulai naik. Nah, kalau kita ngambil Indonesia dengan ngambil begitu, maka kita perlu sampaikan ke pemirsa IC The Really Show dan seluruh masyarakat Indonesia bahwa sesungguhnya andai kata undang-undang cipta lapangan kerja memang dalam rangka mengangkat harkat martabat manusia Indonesia, ada metodologinya dengan baik sehingga tidak perlu tangan itu di bawah, sehingga tidak perlu menggadaikan kedaulatan, sehingga tidak perlu namanya memunculkan rendahnya harkat martabat bangsa sampai seperti atau sekarang. Hanya segelintir orang yang menikmati. Iya, nggak boleh. Ya kan? Nggak boleh. Kan pernah saya bilang, ini gampang kok nyelesaiinnya. Kalau kita ngerti konstruksi ekonomi konstitusinya, dihubungkan dengan pasal 33 bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Mereka ini apakah di situ think tanknya kurang atau pressure baik national hegemoni dari kapitalismenya itu atau liberalisme, neoliberalisme, ultra neoliberalisme sampai kepada global hegemoni dari ultra neoliberalismenya itu di dalam konteks. Saya senyum-senyum dengar tahu nggak kenapa? Karena di kepala saya begini, selama pandemi ada 2 orang datang pada saya, Bang katanya, dari cara berpikir abang katanya, saya tahu abang bisa nyelesain masalah ini. Saya senyum aja dengerinnya. Tapi pertanyaan saya bilang sama dia, kira-kira multilateral institution seperti IMF, World Bank, ADB gitu ya, atau bilateral relation gitu ya. Itu mau nggak diselesain dengan, gue nggak mau ngutang lagi deh sama lu deh, gue barisin sediain semuanya. Multilateral jelas tidak jawabannya. Kenapa? Karena kita sempat kan waktu itu bayar-bayar. Itu ada satu rezim yang sempat bayar-bayar. Yang terjadi kemudian ada menteri yang mendapatkan award karena utang lagi. Jadi utang itu menjadi seperti kebanggaan ya. Prestasi. Bukan kebanggaan. Jadi seperti ya itu sebetulnya kan prestasi. Instrumen untuk menguasai kedaulatan kita. 5I. Itu invasi, intimidasi, intervensi, infiltrasi, intimidasi, inflasi. Padahal kalau Anda pakai teori yang saya bilang tadi dalam kerangka berpikir begitu gitu ya, ini sesungguhnya bisa mengatasi kedaulatan negara secara benar. Kenapa? Karena kita menarik relasi uang. Jadi kedepannya kita bicara tentang 3 pasar, khususnya pasar tercipta lapangan kerja. Kebelakangan kita bicara tentang sumber daya yang kita miliki. Nah, ini pernah saya tulis dulu gitu ya. Penyelesaian kewajiban negara berbasis prinsip-prinsip sekuritas gitu. Jadi ada sekuritisasi, istilah saya sekuritisasi aset, istilah saya. Bagaimana sekuritisasi aset itu melahirkan penciptaan uang, lalu kemudian penciptaan uang kita menciptakan lapangan kerja, lalu kemudian selesai dia dalam rekayasa kebijakannya. Dan nggak perlu yang namanya kita mesti investasi dibuka terbuka sebuka-bukanya, akhirnya TKA datang, ini datang. Itu sekali lagi, sorry to say, harus saya bilang, itu keterbelakangan pengetahuan.
sorry ya kalau harus saya bilang keterbelakangan pengetahuan. Husnul, kalau Anda lihat Jepang, kalau Anda lihat Swedia, kalau Anda lihat beberapa negara Eropa, bahkan kalau Anda lihat Angela Merkel, Jerman, bahkan Anda juga bisa lihat bagaimana Macron Prancis. Dan terakhir, tadi saya ngambil contoh Biden. Mereka punya perlindungan dan punya konsentrasi serta kepedulian pada national interest-nya luar biasa loh. Luar biasa. Dan berusaha betul. Elit kita ini bener-bener nggak paham ya. Sehat. How to govern. Iya. Ya, bahasanya how to govern. Iya. Dan bagaimana mempertahankan kedaulatan itu. Jadi salah kita apa? Ya itu makanya jangan milih orang yang tidak punya keahlian. Jangan milih. Jika saat Anda menyerahkan pada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Gitu. Jadi saya kira Husnul, balik lagi kepada putusan. Sudahlah, putusan MK ini memang akhirnya multitafsir. Lalu diminta sekarang, kalimat kita adalah, ini karena tadi kita ngebangunnya juridis filosofi. Jadi balik lagi tadi dalam konteks sebetulnya putusan MK jadi putusan MK yang multitafsir itu sesungguhnya dia punya makna ganda. Jadi di satu sisi seakan-akan tetap memberi, kalau kita lihat begitu maka mestinya dia menjadi peluang bagi pemerintah Indonesia gitu ya, semangat pada penyelenggara negara yang tadi yang saya bilang segitiga sama sisi yuridis filosofisnya dipenuhi, yuridis formilnya dipenuhi, yuridis sosiologis, maka semangat pada penyelenggaranya dijiwai oleh tadi kata pembukaan, dijiwai oleh itu semangat pada penyelenggara negaranya. Itu berarti kalau kita mau kembalikan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai undang-undang terobosan atas upaya mengatasi harkat martabat bangsa berbasis pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, maka tegakkan pasal 23, tegakkan pasal 27, tegakkan pasal 33 dalam perspektif tadi kata pembukaan. Gitu berpikirnya. Nih ngajarin nih, cuman ngasih tahu. Anda kan sumpah jabatannya demi Allah, Anda memegang konstitusi. Mindset itu persoalan. Jadi kayak dulu Bang, waktu kita bahas tentang bagaimana yang namanya blok cepu jatuh ke tangan apa? Exxon. Itu saya sampai capek menjelaskan tentang sovereignty dan itu jatuh, dan waktu menariknya ini ya, kalau Amerika itu sampai pasti menteri luar negerinya disuruh datang kan untuk yaitu tadi injek-injek kaki kita kayak gitu ya. Itu kalau menteri luar negeri sampai datang, itu artinya problematik udah tinggi. Udah tinggi dalam konteks itu. Nah, akhirnya kan kena. Mereka tuh selalu main di teknis. Lalu teknis kan itu bisa dibeli dalam konteks itu ya. Jadi misalnya ya dijabarkan di situ bagaimana yuridis filosofisnya tadi, formalnya tadi di dalam konstitusi. Masa kayak gitu aja susah sih? Pasti ada kepentingan individu. Jadi bahasanya Bang, kalau saya selalu membahasakan dengan mudah ya kepada peserta itu gini. Emang para pemimpin kita ini ya tingkat amanahnya ya dipertanyakan ya dalam konteks amanah. Tapi gini, malas mikir. Jadi malas mikirnya itu gini, lebih baik kalau ini gue jual ke Exxon misalnya, contoh, jangan Exxon nanti Exxonnya denger lagi. Ini jual ke A ya 100, padahal harganya sebetulnya 1 juta. Kalau kita berjuang kita dapat 1 juta, tapi itu untuk negara, kita nggak dapat tuh. Dijual 100, tapi 10-nya untuk kantong kita, nggak usah mikir. Jadi very short sighted untuk kepentingan diri sendiri. Padahal kan kaya mau berapa kaya sih? Sementara nanti harus mempertanggungjawabkan semuanya itu. Nah ini yang mindset yang terus-menerus, mudah-mudahan IC The Real Show ini memberikan masukan-masukan. Ya, ini konsultasi gratis ini ya. Pemikiran-pemikiran untuk yang tadi ya, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan segelintir. Betul sekali. Betul sekali. Itu konstitusi pembukaan wajib tidak bisa diganti. Iya. Betul terus, sekali. Ininya lagi apa Bang? Jadi langkahnya apa ini dengan MK ini? Jadi kalau kan MK sudah selesai putusannya. Jadi sekarang maksudnya putusan MK ini. Artinya kalau kita mau lihat ini, makanya saya bilang ini kesempatan bagi pemerintah
untuk memang membuktikan bahwa sumpah jabatannya dilakukan, dipenuhi gitu loh maksud saya. Betul. Dipenuhi artinya ketika Husnul bilang tadi kayak gitu, saya ingat mestinya para pembuat lawmaker, ya, para pembuat undang-undang tadi gitu ya, legislatures, kalau pakai istilah karena itu basisnya bukan civil law, basisnya common law, ya gitu ya, maka saya menggunakan istilah lawmaker. Itu dua berarti legislature dan eksekutif, ya. Karena rancangan RUU-nya itu sebagian besar di eksekutif. Dalam sistem presidensial seperti ini itu biasa saja. Dalam pemerintahan kadang-kadang kan kasihan juga DPR suka dihujat-hujat. Bagus, itu ternyata undang-undang itu lebih banyak produk eksekutif. Ya iyalah, duitnya ada di eksekutif, birokrasinya ada di eksekutif, ahlinya ada di eksekutif, datanya ada di eksekutif, kajiannya nah jadi di DPR itu dibahas apakah menjadi artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat atau kepentingan segelintir itu. Husnul ya, di situ bedanya Iksanuddin Nursi Husnul. Saya berani pakai tangan kiri nuding-nuding gitu Husnul. Kayak gitu. Sorry Husnul. Jadi gimana, balik lagi yang tadi, jadi apa yang harus tadi ini kesempatan bagi pemerintah lawmaker. Ini kesempatan untuk membuktikan keberpihakan. Jadi konstitusional. Jadi istilahnya begini, menggunakan constitutionality base. Gitu bahasanya, berbasis konstitusi. Berbasis konstitusi. Maka gitu ya, inilah kesempatan bagi pemerintah, memang dia kembalikan keseluruhan itu ke dalam panggilan konstitusi. Panggilan konstitusi itu berarti semangatnya, nilai-nilainya, kejuangannya menegakkan harkat martabat bangsa Indonesia yang tidak berbasis pada materialisme belaka. Kenapa? Karena berlaku pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, bukan berdasarkan keuangan yang Maha Kuasa. Dan itu di pembukaan juga. Itu ketemu dengan alinea 3. Itu makanya sebang alinea 3 ketemu dengan pasal 29 ayat 1. Alinea terakhir di pembukaan. Alinea 3 kan pertama kalimat alinea terakhirnya alinea 4 itu ketuhanan yang Maha Esa. Tapi alinea 3-nya sebagai pembuka berdasarkan dan didorong oleh keinginan luhur. Gitu loh. Ya, jadi ketika kita balikan ke pasal 29 ayat 1, maka dia akan ketemu pada 29 ayat 2-nya. Bahwa negara menjamin kebebasan bagi warga negara untuk menjalankan agama dan kepercayaannya. Tapi kembali lagi sebetulnya Pak, artinya begini, saya mau bilang, cipta lapangan kerja tidak melulu persoalan ekonomi Husnul, karena ada indikator-indikator yang statusnya immaterialism. Karena orang kerja belum tentu dalam kerangka sepenuhnya. Oke lah, kita bicara uang, tapi uang itu pada hakikatnya dia bisa menjadi nomor 3 kalau kemudian kenyataannya orang bekerja itu untuk melapangkan hati, membangun ketentraman hidup. Uang itu cuma sekedar penunjang ketiga, dan bukan banyaknya atau sedikit, tapi barokahnya. Itu barokahnya, kata siapa? Jadi manusia nggak akan yang cukup Anda kaya raya, nggak taunya masih merasa kurang terus, nggak taunya ada yang cukup, yang seperti dalam undang-undang yang juga ini, tapi karena dengan cara halal, ngambilnya halal, akhirnya barokah. Allah ngasih barokah itu tadi. Itulah yang terjadi di Afgan. Sampai-sampai dibilang, emas kami tidak bisa diambil, nikel kami tidak bisa diambil, segala macam kami tidak diambil. Kenapa? Mereka melihat kami punya pasukan demikian banyak, padahal kami cuma puluhan orang. Tuh, berkahnya. Loh. Dan kemarin Bang, saya itu kan juga lagi baca-baca lagi gitu, yang tadi saya bilang amanah. Ini penting sekali dalam konteks itu. Tadi bicara juga hutang kayak gitu. Hutang itu nanti kalau misalnya mati, siapa yang mempertanggungjawabkan? Yang mengambil keputusan hutang. Yang mengambil keputusan berhutang. Jangan salah loh. Yang mengambil keputusan berhutang itulah selama hutang yang dia ciptakan belum selesai, dia tetap dimintakan dan belum bisa diperiksa. Susah loh itu. Saya nggak tahu. Saya cuma mengatakan yang bangkrut itu nanti itu sampai semua pahalanya dia itu harus diberikan kepada rakyat Indonesia. Berat sekali itu. Ini loh maksud saya, karena pendiri bangsa kita ini luar biasa di dalam membatasi supaya manusia tidak greedy, supaya pemimpin tidak rakus, supaya yang kayak gitu kan, supaya amanah dan sebagainya. Padahal kan sudah enak jadi presiden, bisa tinggal di istana gratis, pergi ke luar negeri kemana-mana gratis, makan malam di istana presiden mana gratis, bawa anak cucu dan sebagainya gratis. Artinya bukan gratis-gratis, rakyat yang membiayai. Nah, pada kesadaran tentang rakyat yang membiayai itu, maka sesungguhnya dia punya 3
pemilu, rakyat menyerahkan kepercayaan. Iya, kedaulatannya. Setelah kekuasaan dipegang, ada amanah yang dipegang berdasarkan konstitusi. Yang ketiga, Anda dibiayai oleh rakyat. 3 loh. Dibiayai. Kalau kemudian malah Anda membebani rakyat dalam kebijakan-kebijakan itu, bahkan menyusahkan rakyat, apa jadinya coba? Itu. Oh, itu. Amanah itu nanti. Problem besar tuh, Husnul. Jadi diingatkan semua para pemimpin, ingat bahwa kita itu hidup cuma sebentar. Kan kayak gitu kan? Insya Allah lah, kalau mau teori modern kayak apapun kayak gitu ya, kalau kita benar-benar bisa kok dilakukan itu semua. Bisa nggak? Bisa. Tapi itu tadi, kalau kita punya keinginan luhur, keberpihakan kepada rakyat. Ya, sebetulnya pada saat yang sama ya amanah itu tadi, melaksanakan apa yang sudah menjadi tadi apa? Sumpah apa? Amanah konstitusi. Enggak, sumpah jabatan. Iya. Sumpah jabatan kan? Iya. Yang semuanya ada di situ. Iya. Nah, kalau kayak gitu kan enak, rakyatnya bahagia juga. Iya. Kan salah satu fungsi dari negara adalah mensejahterakan rakyat dan membuat rakyatnya bahagia. Sudah bahagiakah kita? Ada satu catatan penting khusus dalam konstruksi Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kalau kita lihat Mahkamah Konstitusi demikian peduli soal proses pembentukannya. Iya, proses. Tapi justru yang menarik juga Mahkamah Konstitusi ketika digugah tentang Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Revisi KPK, mereka tidak mempersoalkan proses pembentukannya. Jadi COVID, apa yang Undang-Undang 120 apalagi. Tapi sekarang ini juga ada tuh undang-undang masih berurusan dengan MK. Dulu kan semua anggaran untuk COVID tidak bisa di KPK-kan, tidak bisa dikoruptorkan dan tidak bisa dipetunkan. Iya. Sekarang MK sudah ini. Nah, ini apakah ke belakang atau masih dikasih waktu lagi 3 tahun? Makanya saya bilang mestinya MK retrospeksi. Iya, jadi makanya saya bilang mestinya hakim-hakim Mahkamah Konstitusi itu orang-orang yang memang kondisi, posisi dan jati dirinya adalah orang-orang yang betul-betul begawan negeri ini. Begawan dalam segala hal, bukan hanya begawan hukum, begawan dalam segala hal. Jadi kalau dia begawan dalam segala hal, maka dia betul-betul menjadi ini kita masih berhipotesa bahwa Undang-Undang Amandemen 2021 masih benar gitu ya. Apalagi kalau sudah nggak bisa benar, ya sudah, berarti produknya pun jadi nggak benar. Apa salah satunya? Tadi Mahkamah Konstitusi gitu ya. Saya kira gitu saja. Iya, betul. Dan nanti kita terbuka lagi, kita bahas tentang perubahan Undang-Undang Dasar 45. Ada yang ingin memperpanjang periode presiden, ada yang ingin ini, padahal di Undang-Undang Dasar, tapi itu nanti tema yang lain. Tapi terima kasih Bang, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kepada IC The Real Show, para pemirsa ini, mudah-mudahan video-video kita ya menjadi. Ini kita cuma kasih pisau analisis, iya, cuma pisau analisis. Silahkan digunakan dan difikirkan, direnungkan, dan ilmu yang kita sampaikan ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya kan? Dalam rangka apa? Kemanusiaan. Ini tadi kan isinya kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam rangka kita membangun bernegara itu seperti apa, karena dalam konteks dunia hari ini kan kita nggak bisa melepaskan diri. Oh iya, saya nggak mau ngurusin negara, nggak mau ini. Ya nggak bisa, Anda harus punya KTP, Anda pergi haji, Anda tetap harus punya KTP, bikin paspor, bikin macam-macam dan sebagainya, semuanya berhubungan dengan negara, berhubungan dengan politik seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi Bang Nursi luar biasa, teori baru ini pemirsa. Ya, kita sudah dapatkan baru lagi dari Bang Nursi dan bermanfaat. Terima kasih Bang Nursi. Jadi pemirsa, kalau kami berdua salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.